Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membacakan doa dipimpin oleh anak yang bernama Irfani. Mas Irfani, boleh dipimpin doanya? Mari berdoa terlebih dahulu, Mas Irfani. Ya, Bu. Iya, Bu. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selesai. Terima kasih Mas Irfani. Setelah membaca doa, kita membaca Pancasila bersama-sama. Masih ingat dengan Pancasila? Lupa, Bu. Ya, Bu. Mari kita membaca Pancasila bersama-sama. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya, Bu. Bagaimana perasaan hari ini? Senang sekali, Bu, bertemu Ibu. Ikuti pelajaran PAI hari ini. Siap, Bu. Nah, sebelum Bu Guru mulai, coba perhatikan gambar. Nah, di sini ada gambar. Gambar apa ya? Coba perhatikan. Mungkin ada yang bisa menjawab. Mbak Eva atau? Toleransi, Bu. Toleransi, Bintai, Bagus, Aisyah, Bhinneka Tunggal Ika ya. Keberagaman. Nah, dilanjut. Sebelumnya, bab 1, mari kita mengaji dan mengkaji Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13, menulis Quran Al-Hujurat ayat 13, menghafal Quran surah Al-Hujurat ayat 13, memahami isi kandungan Al-Quran Al-Hujurat ayat 13, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melanjutkan, bisa membaca Al-Quran ini bersama-sama. Cukup jelas gambarnya? Ya, Bu. Ya, kalau bisa, kalau sudah jelas, coba dibacakan bersama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. sudah pintar anak-anak ibu ya, karena mengaji hanya bukan hanya di sekolah, di rumah pun juga mengaji. Nah, kita lakukan di sekolah. Nah, selain membaca itu ada tekniknya juga. Ada yang kita lihat, ada bacaan Muhammad atau itu panjang satu alif, 2 rakaat, dan ikuti alif kasroh, ikuti ya sukun, domah, ikuti wawu mutasil panjang 5 harokat atau bi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Yang perlu diperhatikan lagi dalam membaca Quran Al-Hujurat yaitu bacaan gunnah. Setiap huruf mim dan nun yang bertasydid dibaca mendengar. Selanjutnya bacaan idgham dibaca masuk mendengar. Idgham ini mim sukun bertemu dengan mim, idgham digunnah, mim sukun atau tanwin bertemu huruf ya, nun, mim, wawu. Selanjutnya bacaan ikhfa hakiki nun sukun atau tanwin bertemu huruf ta, ya, jim, dal, zal, za, sin, shin, qaf, kaf. Ini bacaan ikhfa. Bacaan qalqalah bila ada huruf qalqalah yang berharokat sukun dibaca memantul hurufnya ta, qaf, ba, jim, dal. Kemudian bacaan idhar. Idhar ada 2 idhar halki. Pertama sukun atau tanwin bertemu alif, hamzah, ha, kha, ain, dan ha. Kemudian idhar safawi mim sukun bertemu lain huruf mim dan ba. Itulah yang perlu kita perhatikan dalam tajwid surah Al-Hujurat. Kemudian selanjutnya di sini ada arti Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, coba Bu Guru minta Mbak Amila untuk membacakan artinya. Bisa ya Mbak Amila ya? Ya Bu. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Terima kasih Mbak Amila, cukup bagus. Nah, selanjutkan setelah arti tadi, nah kita bahas satu persatu arti surah Al-Hujurat per
kata. Nah, di sini ya ayyuhan nasu itu artinya wahai manusia. Inna khalaqnakum sungguh kami telah menciptakan kamu mil zakari dari seorang laki-laki wa unta dan seorang perempuan wa ja'alnakum kemudian kami jadikan kamu syu'uban berbangsa-bangsa wa qabaila dan bersuku-suku lita'arafu agar kamu saling mengenal. Inna akramakum sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu indallahi di sisi Allah atqakum dialah orang yang paling bertakwa. Innallaha sungguh Allah alimun maha mengetahui khabirun maha teliti. Nah, paham ya dari sini ya Nana? Ya Bu. Nah, di sini keragaman menurut surah Al-Hujurat. Nah, keragaman tadi yang dimaksud berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, kita meskipun beda suku, beda agama, tetap harus rukun. Apalagi bersama saudara, tidak boleh saling bertengkar, harus saling rukun. Lanjut, di pesan atau isi kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Pesan yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah terdiri atas laki-laki dan perempuan. Yang kedua, manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Yang ketiga, semua manusia di mata Allah sama, yang membedakan adalah ketakwaannya. Seperti amal perbuatan kita, sholat kita, jadi kita harus lebih tingkatkan amal ibadah, terutama sholat. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha teliti atas segala sesuatu. Itu ya anak-anak ya, pesan dan isi kandungan Quran Surah Al-Hujurat. Dilanjut, kesimpulan dan hikmah yang bisa kita ambil dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Allah menciptakan manusia berbeda-beda, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuan dari penciptaan Allah tersebut adalah agar kita saling mengenal satu sama lain. Kita harus saling menghormati, saling menghargai di hadapan Allah. Semua manusia memiliki derajat yang sama. Hanya ketakwaan yang akan membedakan manusia di hadapan Allah. Tidak boleh membeda-bedakan antar satu dengan orang lain. Harus menjunjung tinggi toleransi. Perbedaan adalah anugerah dan rahmat dari Allah. Manusia mempunyai tugas menjaga kelestarian alam. Manusia harus menjaga perdamaian. Lanjutkan ya. Nah, setelah kita mempelajari tadi, di sini ada tugas. Tugas yang pertama menulis ayat dan arti Quran Surah Al-Hujurat yang tadi sudah Bu Guru terangkan. Kemudian setelah menulis, membaca ayat Quran Surah Al-Hujurat. Yang ketiga, membuat paparan pesan isi kandungan Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang keempat, menghafal dan artinya surah Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Bisa dipahami ya anak-anak? Ya Bu. Cukup sampai di sini keterangan Ibu tentang Surah Al-Hujurat. Semoga ilmu ini bermanfaat. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.